Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat, para penuntut ilmu yang biasa menghadiri kajian di majlis Darul Istiqamah, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa melanjutkan mengkaji kitab Umdatul Ahkam, kitab tentang kumpulan hadis-hadis hukum yang kita ambilkan syarahnya dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Ya. Yang sudah memiliki PDF-nya silakan dibuka. Pagi ini kita memasuki bab sujud sahwi, pembahasan tentang sujud sahwi. Ya, qala al-muallif rahimahullah taala, bab sujud sahwi, bab tentang sujud sahwi. Sujud sahwi kata para ulama, yakni definisinya adalah dia sajdatani yasjuduhuma al-musalli li jabri ma hasala fi salatihi minal khalal min sahwin biziyadatin aw naqsin aw syakkin. Ya. Sekali lagi, sujud sahwi adalah sajdatani, dua sujud yasjuduhuma, yang melakukan sujud al-musalli, orang yang salat. Ini dua sujud yang dilakukan oleh orang yang salat, dua kali sujud ya, yang dilakukan oleh orang yang salat, li jabri ma hasala fi salatihi minal khalal. Ya. Sebagai penebus apa yang terjadi di dalam salatnya dari kekurangan, min sahwin, karena sebab lupa. Ya. Jadi sujud sahwi adalah dua kali sujud yang dilakukan oleh orang yang salat sebagai bentuk tebusan. Ya. Sebagai bentuk tebusan. Atas apa tebusan? Atas kekurangan yang terjadi pada salatnya. Kekurangan yang terjadi pada salatnya. Ya. Karena sebab apa? Min sahwin, karena sebab lupa. Karena sebab lupa. Biziyadatin, lupanya bisa karena sebab lupa tadi. Biziyadatin, karena sebab dengan menambah, ya, aw naqsin, atau mengurangi, aw syakin, atau ragu-ragu. Berarti sujud sahwi terjadi karena sebab lupa di dalam sholat, sehingga kurang dari perbuatan sholat tersebut, dan lupanya bisa dengan menambahi sholat atau mengurangi sholat atau ragu di dalam sholat tersebut. Nah, jadi sujud sahwi demikian definisinya. Jadi dua kali sujud yang dilakukan oleh orang yang sedang sholat sebagai bentuk penebus atas kekurangan di dalam sholat karena sebab lupa, baik karena menambahi sholat, mengurangi sholat, atau ragu-ragu di dalam sholatnya. Ya. Nah, kita lihat definisi juga dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan sujudus sahwi sajdatani masyru'atani. Sujud sahwi itu adalah dua kali sujud yang disyariatkan bisababis sahwi fis shalah, dengan sebab lupa di dalam salat. Nah, jadi di sini Syekh menjelaskan definisi yang singkat ya, namun kurang menyeluruh definisi ini. Ini beliau mengatakan sujud sahwi sajdatani masyru'atani bisababi sahwi fis shalah. Sujud sahwi artinya dua kali sujud yang disyariatkan dengan sebab
lupa di dalam salat. Ya. Definisi yang tadi lebih menyeluruh. Ya, Susawi yani sajdatani yasjuduhumal musalli li jabri ma hasala fi salatihi minal khalali min sahwin bi ziyadatin aw naqsin aw syakkin. Ini 2 kali sujud yang dilakukan orang yang salat sebagai bentuk penebus atau hukuman boleh, atau penebus ya, atau pengganti karena sebab kekurangan di dalam salat dengan sebab lupa, baik dengan menambahi salat, mengurangi salat atau ragu di dalam salat. Lalu Syekh Utsaimin mengatakan rahimallahu taala wasahwu fi salati an-nisyanu, dan lupa di dalam as-sahwu, arti as-sahwu di dalam salat artinya nisyan, artinya lupa ya. Walaysa fihi muakhadatun wala ismun, dan di dalamnya ini ketika lupa dalam salat itu tidaklah dia muakhadah wala ismun. Muakhadatun yakni tidak dia disiksa ya, dan tidak juga berdosa. Kenapa? Li'annahu bi ghairi ikhtiyari minal insan, karena bahwasanya lupa dalam salat tersebut dia bukan ikhtiar, bukan dilakukan sengaja dari seseorang. Ini bukan perbuatan yang disengaja oleh manusia. Taib. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah tidak membebani ya, Allah tidak membebani suatu jiwa illa wus'aha, kecuali ya di dalam batas kemampuannya. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman ya, Allah Ta'ala telah berfirman qad fa'altu, kata Allah, ya sungguh aku telah melakukan. Fi jawabin, ini terhadap jawaban, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah berfirman, yakni manusia membaca doa Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, wahai Rabb kami ya, janganlah engkau menghukum kami in nasina, jika kami ini lupa, au akhtana, atau kami melakukan kesalahan yang tidak sengaja, akhta, keliru ya. Jadi jangan kau hukum kami ya Allah. Apa kata Allah? Allah menjawabnya, kata Allah qad fa'altu, di sini nih, qad fa'altu, aku telah melakukan, yakni aku telah memaafkan ya dari perbuatan hambaku yang dilakukan karena lupa atau karena keliru tidak sengaja. Dan itu sebagaimana juga dalam hadis ya, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza an ummati, sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Allah memaafkan umatku 3 hal ya. Yang pertama al-khata', yakni umatku melakukan kesalahan karena keliru, tidak sengaja. Yang kedua wa nisyan, lupa. Jadi umatku kalau lupa Allah memaafkannya. Makanya kalau ada orang salat ya, lupa tidak salat misalnya, maka dia tidak berdosa. Dan ketika ingat dia harus mengqadha'nya. Man nasiya 'anis shalah falyusalliha idza dzakaraha, kata Nabi. Barang siapa yang lupa salat, yakni lupa meninggalkan salat, maka salatlah ketika ingat. La kafarata illa dzalik, tidak ada kafaratnya, penebusnya, kecuali ia melakukan salat itu ketika ingat, yang disebut dengan mengqadha. Jadi mengqadha salat itu hanya boleh kalau sedang lupa atau ketika lupa, dan ketika ingat yakni mengqadha, atau ketika dia ketiduran. Dalam lafaz yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man raqada 'anis shalah, siapa yang tertidur dari salat, falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia salat ketika dia ingat ya. Ketika dia ingat. Yang baik. Demikian ya apa yang dijelaskan oleh Syekh. Kita baca lagi. Amma sahwu 'anis shalah ya. Perhatikan perbedaan as-sahwu fi. Perhatikan di sini. As-sahwu fi. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin membedakan antara as-sahwu fi as-shalah dengan as-sahwu 'anis shalah. Ya, di sini as-sahwu 'anis shalah. Kalau as-sahwu fi shalah
yakni lalai. Sahwu itu lalai, ya. Maka lalai di dalam salat artinya nisyan. As-sahwu artinya lalai atau lupa, ya. Namun makna sahwu artinya lalai. Taib, lalai di dalam salat maknanya lupa. Adapun as-sahwu lalai anis salat, dari salat, lalai dari salat bukan di dalam salat, ini beda. Nah, kalau as-sahwu anis salat, lalai dari salat bukan di dalam salat tapi dari salat, fahuwa, maka maknanya tarkuha wa idha'atuha. Tarkuha wa idha'atuha fi. Ya, taib. Yani kalau lalai dari salat, maka dia maknanya tarkuha, meninggalkan salat. Wa idha'atuha, dan maknanya kalau dia itu lalai dari salat, yakni idha'atuha, menyia-nyiakan salat. Menyia-nyiakan salat, enggak peduli. Kadang kalaupun salat bukan pada waktunya, salat duhur dilakukan menjelang mau asar dengan sengaja mengakhir-akhirkan waktu salat, itu namanya as-sahwu 'anis shalah. Adapun as-sahwu fi shalah itu yang pada pembahasan kita sekarang, sujud sahwi, itu lupa ketika sedang salat. Jadi dibedakan, ya. Nah, wa fihi, dan di dalam perbuatan ini yaitu as-sahwu 'anis shalah, ya, yakni melalaikan dari salat, ya, maka mu'akhadatun wa iqabun. Kalau ini ada hukumannya dan ada siksa, ada hukuman. Tapi kalau as-sahwu fi shalah itu laisa fihi mu'akhadah, ya, laisa fi mu'akhadatun wala ismun, tidak ada hukuman, tidak ada dosa. Tapi kalau melalaikan dari salat itu ada hukumannya dan ada iqabnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala. Perhatikan lafadznya di sini. Fawailun lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat. Jadi kata wail itu ada yang menafsirkan di antara ulama, ya, dan memang ada hadis, walaupun hadis ini diperselisihkan keabsahannya oleh para ulama, namun hadis itu menyebutkan bahwa wail itu adalah wadi fi jahannam, ya, al-wadi fi jahannam, artinya lembah yang ada di neraka jahannam atau jurang yang ada di neraka jahanam. Sebagian lagi mengatakan wail artinya neraka wail. Namun Allah alam, pendapat yang rajih kuat, wail itu maknanya kalimatu taubih, ya, kata yang menunjukkan mencela, yakni celaka, binasa, itu artinya celaka lil musallin, bagi orang-orang yang salat, ya. Yang bagaimana yang salatnya itu celaka, alladzina hum, perhatikan, itu mereka orang-orang yang an salatihim, bukan fi salatihim, ya. Makanya as-sahwu fi salah beda dengan as-sahwu anis salah. Di sini an salatihim, bukan fi salatihim. Apa an salatihim? Sahun, bukan fi salatihim sahun, tapi an salatihim sahun. Itu dari salat-salat mereka lalai. Nah, sahun yakni as-sahwu. Maka sujud sahwi yang dimaksud pada pembahasan kita bukan as-sahwu 'anis shalah, akan tetapi as-sahwu fi shalah. As-sahwu fi shalah. Nah, demikian, ya, sebagai mukaddimah. Lalu kata beliau, Syekh rahimahullah menjelaskan, wala hadithu al-waridatu fi sahwi fi salati arba'atu anwa'in. Dan hadis-hadis, ya, yang datang tentang as-sahwu fi shalah, ya, tentang lupa di dalam salat itu arba'atu anwa', ada 4 macam. Baik, ada 4 macam. Al-awwalu, yang pertama, fi naqsi, ya, fi an-naqsi, yakni hadis-hadis tentang sujud sahwi itu ada 4 macam. Nah, sebagian ulama, para jamaah, membagi 3 saja. Jadi sujud sahwi itu terjadi karena sebab melakukan 3 hal. Ya, ini secara global, ya. Namun Syekh di sini merinci. Kalau rinciannya ada 4, tapi globalnya ada 3. Kalau secara global, ya, tadi seperti yang disebutkan dalam definisi sujud sahwi.
Itu 2 kali sujud yang dilakukan oleh orang yang salat karena sebab ya lupa meninggalkan sesuatu dari salat karena sebab lupa sebagai bentuk hukuman, bisa karena menambah, mengurangi atau karena ragu-ragu. Maka sujud sahwi diakibatkan karena sebab 3 hal. Pertama, menambah salat. Yang kedua, sujud sahwi karena sebab mengurangi salat. Yang ketiga, sujud sahwi karena sebab ragu-ragu di dalam salat. 3. Tapi Syekh merinci 4 di sini. Nah, apa rinciannya kita lihat di sini. Wa dzalika fi ma rawahu Abdullah, dan hal itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah ya Ibnu Malik, Abdullah bin Malik ya Abdullah bin Malik ya Ibnu Buhainah ya bin yani Malik ibni ya taib Ibnu Malik ibni Buhainata, rawahu Abdullah bin Malik ibni Buhainata, diriwayatkan oleh Abdullah bin Malik ya, di harokatnya yang ini Abdullah bin Maliki ya kan, karena dia mudhafin ilaih di sini lalu ibni Buhainata, karena mamnu min as-sarf maka tidak ditanwin Buhainatin tapi Buhainata ya, jadi Abdullah bin Malik bin Buhaina. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya shalla bihimud dhuhra, salat duhur bersama mereka, yani bersama para sahabat maksudnya ya. Walam yatashahhad ya, dan beliau Rasulullah tidak bertasyahud ya. Walam yatashahhad, dan beliau tidak bertasyahud at-tasyahud al-awwal ya, jadi bacanya nanti kalau digabungkan berarti walam yatashahhadit tasyahudal awwal, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bertasyahud yaitu tasyahud al-awwal ya, tidak bertasyahud awal. Nah, dan hadisnya wasayadkuruhu al-muallifu, dan nanti muallif akan menyebutkan hadis ini. Namun intinya di sini Nabi tidak tasyahud awal, berarti ini kurang dalam salatnya, sehingga nanti sujud sahwi ya, ini yang pertama fi naqs. As-sani, yang kedua, sujud sahwi dilakukan ya di dalam salat itu karena sebab fi ziyadati, karena sebab adanya tambahan di dalam salat, tambahan menambah rakaat atau menambah salam misalnya. Nah, wa dzalika fi ma rawahu Abdullah bin Mas'ud ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan hal itu sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam salat dhuhra khamsan. Nah, ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat duhur khamsan, 5 rakaat. Falamma sallama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salam, qila lahu, Nabi ditanya oleh para sahabat, dan para sahabat saat Nabi salat 5 rakaat, para sahabat tahu ya, tapi para sahabat ragu gitu. Arti ragu ini, apakah salat memang sengaja ditambah oleh Nabi ya? Karena kenapa sahabat itu kok ragu gitu? Kenapa? Karena para jamaah di zaman para sahabat wahyu kan belum putus. Ya kalau setelah wahyu terputus ya di zaman kita sekarang misalnya orang yang sholat 5 rakaat ya jelas salahnya, pasti salahnya. Ya, misalnya salat duhur 5 rakaat pasti salahnya. Tapi kalau di zaman sahabat Nabi masih hidup dan wahyu bisa jadi turun, para sahabat itu mengira jangan-jangan memang ini dirubah hukum oleh Allah, salat yang asalnya 4 rakaat menjadi 5 rakaat. Maka ketika salam qila lahu, Nabi SAW ditanya ya oleh para sahabat. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, azida fi shalah, ya Rasulullah, azida fi shalah, apakah salat ditambah? Ya. Yani rakaat menjadi 5. Kata Nabi, wa ma dzak?
Apa maksudnya? Itu apa itu? Yani kenapa engkau bertanya salat ditambah? Itu qalu, kata para sahabat, shallaita khamsan, engkau telah salat 5 rakaat ya Rasulullah. Engkau telah salat 5 rakaat. Maka fasanna rijlaihi, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun melipat kakinya, yakni Rasul duduk gitu ya. Duduk seperti duduk tahiyat awal begitu ya. Wastaqbalal qiblah, kemudian beliau menghadap kiblat. Persiapan Rasul mau apa ini? Mau sujud sahwi. Wasajada sajataini, lalu beliau sujud 2 kali sujud. Sujud apa maksudnya? Sujud sahwi. Summa sallama, lalu beliau ucap salam. Berarti kalau ada orang salat 5 rakaat, ya, lalu ada yang memberitahukan misalnya seperti ini. Maka bagaimana cara sujud sahwi? Tidak harus berdiri dulu. Langsung saja duduk menghadap kiblat, lalu sujud sahwi 2 kali sujudnya subhana rabbiyal a'la. Lalu kemudian bangkit ya dari sujud duduk, di antara 2 sujud membaca rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, lalu sujud lagi ya membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali, lalu bangkit duduk. Nah ini duduk tahiyat aja, tahiyat akhir, duduk tahiyat lalu salam tanpa membaca tahiyat. Perhatikan di sini, wasajada sajataini summa salam. Beliau sujud 2 kali sujud, lalu kemudian beliau salam ya. Taib. Sinyalnya bagus kah? Taib. Mudah-mudahan bagus ya sinyalnya. Kita lanjutkan para jamaah sekalian. Wa minaz ziyadah. Nah, perhatikan di sini. Wa minaz ziyadah, dan di antara bentuk ziyadah, yakni bentuk tambahan dalam salat, an yusallima qabla tamami salatihi. Ya. Perhatikan di sini. Dan di antara bentuk tambahan dalam salat, ya, yakni kekeliruan dengan sebab menambah salat adalah salam. Perhatikan, salam sebelum apa? Sebelum menyempurnakan salatnya. Salam sebelum menyempurnakan salatnya. Nah, summa yadhkuru, atau summa yadhkura, kemudian dia ingat, summa yadhkura, lalu dia ingat, yakni ternyata dia salam belum waktunya, artinya masih misalnya kurang 1 rakaat dia sudah salam, atau kurang 2 rakaat dia sudah salam ya. Perhatikan di sini kan berarti rakaatnya kan kurang, iya, tapi hakikatnya dia bukan berkurang dalam sholatnya, tapi justru dia ada penambahan dalam sholatnya. Apa tambahannya? Nanti, yaitu tambahan salam. Kan dia ketika sholat itu kurang, lalu dia salam, lalu ingat kan? Kalau ingat berarti dia harus menambah 1 rakaat lagi, betul tidak? Atau mungkin menambahnya 2 rakaat kalau dia salam pada 2 rakaat sholat asar misalnya, atau sholat duhur, atau sholat yang harusnya memang 4 rakaat, atau sholat maghrib harusnya 3 rakaat, dia baru 2 rakaat sudah salam misalnya, berarti dia kurang 1 rakaat misalnya, atau kurang 2 rakaat. Maka kalau dia salam belum waktunya, sementara sholat masih kurang 1 rakaat, atau masih kurang 2 rakaat, dan dia ingat, berarti dia harus apa? Mengulangi sholatnya, yakni menambah rakaat tadi. Kalau 1 rakaat dia cukup 1 rakaat, dan otomatis nanti dia harus salam lagi kan, berarti salamnya yang 2 kali. Nah berarti orang seperti ini bukan kekurangan dalam sholatnya, tapi tambahan. Coba sekarang kekurangan apa? Kekurangan rakaat, betul, tapi kan sudah ditambah sehingga tidak menjadi kurang lagi. Tidak menjadi kurang lagi kan, karena sudah ditambah. Iya kan? Ditambah 1 rakaat kurangnya, berarti sudah ditambah, jadi pas. Berarti tidak ada yang kurang. Iya, tidak ada. Kalau gitu apa yang terjadi kesalahan sekarang? Ada tambahan salam, itu salamnya berarti 2 kali. Salam pertama, salam saat keliru tadi dia lupa, lalu dia ingat setelah salam, ternyata sholat masih kurang. Yang kedua, salam nanti salam penutup sholatnya. Berarti salamnya 2 kali. Nah ini yang dimaksud oleh Syekh, wa minaz ziyadati an yusallima qabla tamami sholatihi summa yadhkura. Lalu dia ingat setelah itu, lalu fayutimmaha, dia pun menyempurnakan sholatnya. Artinya menambah sholat yang kurang, lalu dia kan salam lagi, berarti 2 kali salam. Taib, wa fihi hadithu Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim ihda salatayil ashiyyi. Ya.
Dan ini juga hadis ini nanti akan ada dijelaskan oleh muallif hadis ini. Nah, sebagaimana dan di dalamnya dalam hadis ada hadis Abu Hurairah. Yani tentang masalah ini, ada orang yang sholat jumlah rakaatnya kurang, lalu dia salam, lalu setelah salam dia ingat, lalu dia tambah sholat yang kurang tadi sehingga menjadi pas, namun dia kan harus salam. Berarti ada penambahan salam 2 kali, ya. Kalau ke kiri ke kanan itu dianggap 2 kali, berarti 4 kali salam. Kalau sekali kiri kanan dianggap sekali, berarti ada 2 kali salam. Dia pokoknya ada tambahan salam. Maka wafihi dalam masalah ini hadits Abi Hurairah, ada hadis Abu Hurairah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bihim. Salat bersama para sahabat ihda salatai, di salah satu 2 salat, ya, al-asyi. Ya, 2 salat yang dilakukan di waktu petang. Yang dimaksudnya salah satu dari 2 salat ini, yakni ini keraguan-raguan dari rawi para jemaah. 2 salat, salah satu dari salat, yakni bisa jadi salat duhur, bisa jadi salat asar. Yang penting di antara salat itu. Rawinya ragu sehingga mengatakan ihda salatai al-asyi. Ihda salatai al-asyi. Salah satu dari 2 salat yang dilakukan di waktu asyi. Asyi ini petang. Maksudnya duhur atau asar. Harusnya berapa rakaat? 4 rakaat. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, min rak'ataini, fasallama min rak'ataini. Lalu Nabi salam di 2 rakaat pertama. Ya, 2 rakaat langsung salam. Lupa. Dan nanti akan terjadi, ya, di pembahasan hadis bagaimana kisah ini. Lalu wa sayadkuruhu al-muallif, dan nanti akan disebutkan hadis itu oleh al-muallif. Ya, satu. Yang kedua hadis Imran bin Husain. Wa haditsu, ya, Imran bin al-Husaini. Wa haditsu Imran bin al-Husain ini ada tambahan al, ya. Al-Husain. Dan hadis Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla al-'asra. Nah, dalam hadis Imran bin Al-Husain disebutkan salat asar. Fasallama fi 3 raka'atin. Ini kisahnya lain lagi. Ini bukan seperti yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Ya. Karena dalam hadis Abu Hurairah disebutkan 2 rakaat. Tapi dalam hadis ini Nabi sholatnya 3 rakaat. Jadi Nabi salam di rakaat ketiga atau di 3 rakaat. Thumma dakhala manzilahu, lalu beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya. Sudah selesai. Ya. Yani karena sebab lupa dan sahabat diam, dan ini menunjukkan berarti terkadang Nabi bisa jadi masuk rumah langsung, ya. Ini Nabi terkadang meninggalkan wirid, atau Nabi wirid sebentar lalu masuk rumah. Bisa jadi demikian. Summa dakhala manzilahu, lalu beliau masuk rumahnya. Faqama ilaihi rajulun. Lalu seseorang bangkit menemui Nabi. Ya, rajulun, ini seseorang bangkit ilaihi, menuju Nabi, mengikuti Nabi. Ini mendatangi Nabi. Faqala ya Rasulullah. Lalu laki ini mengatakan, wahai Rasulullah, ya Rasulullah. Dzakara lahu sani'ahu. Lalu dia mengingatkan kepada Rasul sani'ahu, ya, mengingatkan apa yang Nabi perbuat. Yani Nabi salat cuma 3 rakaat. Maka setelah diberitahu, fa kharaja, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ghadbana, dalam keadaan marah. Yajurru ridaahu, Nabi menyeret, ya, pakaiannya. Menyeret pakaiannya. Nah, menyeret hatta intaha ilan nas, sampai dia menuju kepada para sahabat manusia. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang-orang, asaddaqa hadza, apakah dia ni ngomong benar kalau aku yakni salat ni kurang? Qalu na'am, kata mereka betul ya Rasulullah. Lalu Nabi fasalla rakaat, perhatikan, fasalla rakaatan, maka Nabi menambah, kan tadi 3 ya, padahal ini salat asar, kurang berapa? 1. Maka Nabi salat 1 rakaat, summa salam. Lalu Nabi salam, summa sajada sajataini, lalu beliau sujud sahwi. Taib, sujud sahwi, summa salam, lalu salam. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perhatikan di sini para jamaah sekalian, nanti akan kita bahas. Ya,
Cuman kita simpulkan bahwa hadis ini menunjukkan kalau ada orang imam misalnya salat dan keliru salatnya sehingga harus menyebabkan menambah salat atau sujud sahwi, ya, harus menambah salat, padahal Nabi sudah masuk rumah, ya, dengan syarat kalau belum melakukan aktivitas lain dan belum ada obrolan-obrolan lain. Jadi ini menunjukkan ketika Nabi masuk rumah, sahabat langsung mengejar dan Nabi tidak ngomong apa-apa dulu kepada keluarganya misalnya. Karena kalau sudah ngomong apa-apa yang lain di luar perbuatan sholat, maka tidak boleh hanya menambah sholatnya saja, tapi harus mengulang dari awal lagi. Karena dianggap batal, sholatnya sudah batal. Jelas ya? Tapi kalau obrolan sekitar masalah sholat, seperti hanya sekedar pertanyaan, ya, as-sadaqah, apa benar si fulan yang mengatakan aku sholat cuma 3 rakaat. Nah, ucapan seperti itu tidak masalah. Jadi boleh melanjutkan sholat dengan cukup menambah 1 rakaat saja. Tidak harus mengulang dari awal karena sholatnya belum batal. Tapi kalau sudah mulut ini ngomong yang lain, bicara yang lain di luar perbuatan sholat, apalagi sudah melakukan aktivitas lain, sudah masuk rumah, melakukan aktivitas di rumah, sudah makan, ya, makan, minum dan seterusnya, maka kalau ada kekurangan sholat bukan menambah tapi harus mengulang sholat dari awal, namun tetap sujud sahwi. Mengulang sholat dari awal. Ya. Baik. Perhatikan kata Syekh di sini. Wa innama kana hadza min az-ziyadah. Ya. Maka kekurangan rakaat tadi sehingga orang yang kurang rakaat dia ingat setelah salam lalu dia sholat lagi menambah kekurangan lalu salam lagi, maka kata Syekh di sini masuk babnya bab orang itu menambah sholat. Padahal rakaat kan kurang. Sebenarnya tidak kurang. Kan rakaat sudah ditambah menjadi sempurna. Tidak kurang lagi. Justru di sini ada penambahan. Apa itu? Li'annal musalli zada salam fi asna'is shalah. Berarti orang yang sholat dia menambah salam di dalam atau ketika sedang sholat. Jelas ya Maya? Baik. Ini kasus kedua. Sekarang kasus yang ketiga. As-salis, ya. Asyakku fi ziyadah wa nuqsani. Ragu di dalam bertambah atau berkurangnya sholat. Ya. Ragu di dalam bertambah dan berkurangnya sholat. Dan Syekh di sini membagi ragu itu ada 2. Ragu bertambah berkurang salat, yang pertama idza lam yatarajjah indahu ahaduhuma. Ragu bertambah atau berkurang salat namun dengan syarat jika dia tidak bisa tidak bisa memastikan yang kuat di antara keraguan tersebut. Ya. Dia tidak bisa memastikan atau dia tidak bisa meyakinkan. Ya, tarajjah itu artinya tidak bisa merojikan, ya, menguatkan dari keraguan itu mana yang benar, memang bertambah atau tidak atau berkurang atau tidak bisa merojihkan, ya. Wadzalika fima, maka hal ini, perhatikan jemaah, hal ini fima rawahu Abu Sa'id Al-Khudri. Maka hal itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Berarti ini ragu dalam salat, ragu ya dari 1-2 kemungkinan saja, bertambah atau berkurang, dan ragu ada 2 macam. Ragu yang tidak bisa meyakinkan salah satunya. Itu ragu yang pertama. Jadi 75%-nya itu apa? Tidak yakin. Ya, yakinnya cuma 25%. Nah, ini ragu yang seperti ini, ragu yang tidak bisa meyakinkan. Karena nanti ada di sana ragu namun bisa meyakinkan. Ya. Ragu yang keempat, yang kedua di kasus yang keempat nanti. Nah, seperti ini hadisnya dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qal, Nabi bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi," apabila salah seorang kalian ragu di dalam salatnya,
falam yadri kam shalla salasan am arba'a. Falam yadri, dan dia tidak tahu kam shalla, berapa rakaat sudah dia salat, salasan, 3 kah, am arba' atau 4 kah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyatrah asyakka. Bacanya kalau ini haknya mati, ketemu alif depan yang juga mati, mati ketemu mati itu harus dihidupkan dengan menjerkan, mengkasrahkan. Maka bacanya falyatrahish syakka, maka buanglah ragu tersebut, ya, buang, wal yabni ala mastaiqan, ya, ala mastaiqan, dan bangunlah, ya, di atas apa yang yakin. Yani falyatrahish syakka wal yabni ala mastaiqan, buang keraguan, bangun atas keyakinan. Lalu setelah itu, jadi gini loh, kalau misalnya sholatnya itu kurang, ini duduk tahiyatnya sudah apa belum, tapi dia yakinnya itu belum, maka maknanya berarti belum, ya, maknanya belum, maka putuskan yang belum, ya. Atau rakaat ini 3 atau 4, dia yakinnya itu 4, ya sudah. Atau dia yakinnya 3, maka ambil yang yakin itu. Namun karena ragu, maka tetap sujud sahwi jemaah. Tapi ambil yang yakinnya. Misalnya 3 rakaat yakin, ya sudah, berarti tinggal nambah 1 rakaat. 3 rakaat yakin nih, ingat dia, maka boleh mengingat-ingat sejenak. Ingat, memang baru 3 rakaat, salat isya atau salat asar, salat duhur misalnya. Yakin dia 3 rakaat memang. Cuman ada bisikan, jangan-jangan 4 sudah. Yakin 3, maka tinggal nambah 1 rakaat, ya. Teruskan salat, nambah 1 rakaat. Namun summa yasjud, perhatikan, namun tetap setelah itu summa yasjudu sajdataini, setelah itu sujud 2 kali sujud, qabla an yusallima, sebelum salam. Nah, kenapa sebelum salam? Karena dia ragu. Jadi kalau kelebihan-kelebihan sujudnya setelah salam, kekurangan-kekurangan sujudnya sebelum salam, dan ragu boleh sebelum, boleh sesudah. Maka di sini sebelum salam, boleh juga sudah salam, karena dia ragu kasusnya. Fa in kana shalah khamsan, maka jikalau dia ternyata sholatnya memang 5, jadi artinya dia sudah benar 4 sebenarnya ya aslinya, namun dia ragu dan yang yakin dia itu 4, ya, yang yakin dia yakin dia itu 3, padahal sudah 4, tapi dia yakin 3, sehingga harus nambah 1. Kalau nambah 1 berarti hakikatnya dia sebenarnya sholat 5 rakaat, ya kan? Karena dia yakin, tapi yakin itu juga keliru. Yakinnya dia 3, sehingga ketika nambah lagi 1 sholat, 1 rakaat lagi, hakikatnya dia sebenarnya nambah 1, 5. Hakikatnya sudah benar tadi itu 4. Maka jika demikian, ya, ternyata dia sholat 5, maka syafa'na lahu sholatah, syafa'na lahu salatahu, maka dia telah sempurna, ya, telah menggenapkan salatnya, tidak masalah gitu, ya. Dia telah menggenapkan salatnya, ya. Jadi penggenap bagi salatnya, itu maksudnya. Tapi wa in kana shalat itmaman li arba', ya, wa in kana shalat itmaman li arba'in, tapi kalau memang salatnya ternyata ragunya itu 3 dan memang benar 3 hakikatnya, jadi ketika ditambah 1 yang memang benar jadi pas 4, maka dia sebagai kana targhiman lisyaitan, maka dia sebagai bentuk mengecewakan syaitan, atau sebagai bentuk untuk menghina syaitan. Jadi kalau ada orang lupa sujud sahwi, ini 2 hikmah, ya, menyempurnakan sholat, dan yang kedua sebagai bentuk penghinaan kepada syaitan. Karena syaitan diperintah untuk sujud, mereka enggan, menolak untuk sujud, ya. Taib. Kemudian ar-rabi yang keempat, asyakku fi ziyadati wan nuqsani. Perhatikan, ragu di dalam tambahan-tambahan atau pengurangan-pengurangan salat, namun dengan syarat ini dia, idza tarajjaha indahu ahaduhuma, ya,
apabila salah satu ya dari keraguan-keraguan tadi dia yakin. Kalau yang pertama tadi, yang ketiga tidak yakin. Kalau ini yakin, ya, kalau ini yakin, maka wadzalika fi marahu Abdullah bin Mas'ud, maka itu sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa idza syakka ahadukum fi sholati falyataharra as-shawab. Apabila ragu salah seorang kalian di dalam salatnya, maka falyataharra, hendaklah dia untuk memilih as-shawab, yang dikira benar. Ya, lalu falyutimma, lalu sempurnakanlah alaihi salatnya. Summa liyusallim, lalu salamlah. Summa yasjudu sajdatain, lalu sujudlah 2 kali sujud. Ya. Jadi perbedaan kedua dan ketiga apa nih jemaah? Kalau yang ketiga tadi ragu dalam penambahan atau pengurangan, namun tidak bisa meyakinkan yang mana, maka bagaimana caranya? Caranya ya falyatrahis syak, buang yang ragu, ambil yang yakin. Nah, kalau yang keempat yakin, dia ragu bertambah atau berkurang, namun dia yakin salah satunya, maka bagaimana caranya? Perhatikan, tetap sujud sahwi ya. Namun karena dia yakin, berarti dia sudah saja. Tadi itu lupa dan dia yakin kalau dia lupa tinggal nambah. Ya. Maka sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ya. Kata Nabi, wa idza syakka ahadukum fi sholati falyataharra as-shawaba wal yutimma alaihi wa summa liyusallim summa yasjudu sajdataini. Kalau salah seorang kalian ragu di dalam salatnya, dalam memilih yang benar dan sempurnakanlah, lalu salamlah, lalu sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya? Setelah salam. Ya kan? Lalu salamlah, lalu sujud sahwi 2 kali sujud. Lalu apa? Ya lalu salam lagi. Berarti salam ya 2 kali. Ya. Nah, walafdhu lil Bukhari, dan dalam lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, falyanzur ahrada likalis-shawab, maka lihatlah, perhatikan mana yang lebih mendekati kepada kebenaran. Wa fi ukhra, dalam riwayat yang lain disebutkan, falyataharra alladhi yara annahu shawab, hendaklah memilih yang dia melihat bahwa dia ada dalam kebenaran. Yakni maksudnya keyakinan. Ya. Baik. Para jamaah sekalian, kita membahas hadis yang pertama dulu. Ini hadisnya panjang ya, ada kisahnya. Dan hadis ini luar biasa, juga kita bisa petik faedah atau faedah-faedah yang juga di luar bahasan masalah dalam masalah sujud sahwi ini. Dalam masalah dakwah, dalam masalah-masalah yang lain kita akan kaji nanti ya. Baik. Namun sebelum kita masuk pembahasan di hadis yang pertama ini, para jamaah sekalian, sebelum kita bahas hadis yang pertama, kita akan kaji dulu beberapa faedah-faedah ya, sebagai bentuk faedah tambahan. Di antaranya ya, dicas habis. Ini baik, sudah, jazakallah khair. Baik, kita kaji dulu ya yang berkaitan dengan sujud sahwi. Yang pertama tentang hukumnya. Apa hukum sujud sahwi? Sujud sahwi hukumnya wajib idza hasala sababuhu. Jadi sujud sahwi ini hukumnya wajib. Ya, wajib jika apa? Wajib jika ada sebabnya yang mengharuskan sujud sahwi. Ya.
Dari mana segi pendalilan wajibnya sujud sahwi? Di dalam hadis-hadis. Sebagaimana Nabi mempraktekannya, dan juga Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka sujud sahwi hukumnya wajib. Ya. Baik. Kemudian di antara hikmah sujud sahwi adalah bahwa Nabi kita Muhammad saja yang bisa lupa dalam sholat. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Itu tabiat beliau sebagai kita juga manusia. Nabi sakit, Nabi makan, Nabi minum, Nabi juga sedih. Bahkan Nabi SAW wafat, Nabi lupa. Demikian hikmah dari sujud sahwi ini para jamaah. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Innama ana basyarun mislukum ansa kama tansaun." Sesungguhnya aku manusia biasa seperti kalian yang aku bisa lupa sebagaimana kalian juga lupa. Ya. Fa idan nasitu, maka jika saya lupa, kata Nabi, fadzakiruni. Jika aku lupa, idan nasit, jika aku lupa, fadzakiruni, maka ingatkan aku, kata Nabi. Ya. Dan lupanya Nabi di dalam sholat para jamaah itu di antara lupanya Nabi dalam sholat adalah di antara bentuk kesempurnaan nikmat Allah atas umatnya, kesempurnaan agama ini, ya, untuk meneladani Rasul SAW, meneladani beliau Rasulullah SAW ketika lupa di dalam sholat. Bagaimana contohnya? Kan begitu. Coba kalau Nabi tidak lupa, lalu kalau kita lupa bagaimana caranya? Maka ketika Nabi memberi contoh, dia menjadi sebuah syariat. Dan ini kemudahan dalam Islam. Ya. Kemudahan dalam Islam. Nah, jadi Nabi lupa, ya. Dalam hal ini banyak sekali hikmah dan faedah. Di antaranya yang pertama apa? Bayanun annahu bashar. Menjelaskan bahwa Nabi SAW adalah manusia biasa, yakni maksudnya memiliki tabiat kemanusiaan. Bedanya beliau seorang Rasul yang diberi wahyu. Ya. Yang kedua, at-tashri' lil ummah fi misli hadhil hawadits. Hikmahnya ketika Nabi lupa adalah pensyariatan bagi umat Islam ketika terjadi lupa di dalam salat, yaitu dengan disyariatkan sujud sahwi. Ya. Sujud sahwi. Nah, dan sebab sujud sahwi berapa? Sebab sujud sahwi 3 ya. Namun Syekh Utsaimin menjelaskan berapa tadi? 4. Ya, secara globalnya 3. Imma ziyadatun fi shalah, yang pertama bisa jadi karena tambahan dalam salat, yang kedua au naqsun fiha, atau kekurangan dalam salat, au syakkun, atau karena ragu. Nah, Syekh menambahkan, Syekh Utsaimin menjadi 4 itu karena ragu ada 2. Ragu yang dia tidak yakin, dan yang kedua ragu namun dia lebih cenderung kepada yakin. Jadi ragu yang yakinnya 75%, ragunya 25%, atau yang kedua ragu yang yakinnya 25%, ragunya 75%. Ya. Nah, demikian. Nah, kita baca sekarang hadisnya. Ya, hadis dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Taib. Al-hadithul awal. Perhatikan hadis yang pertama, maksudnya pada pembahasan sujud sahwi ini hadis pertama. Adapun hadis, penomoran hadis secara umum dari awal hadis sampai sekarang adalah 101 hadis. Berarti para jamaah sekalian, kita sudah membaca 100 hadis. Insyaallah ya. Dan seandainya kita mentargetkan setiap yang kita kaji satu hadis itu hadisnya dihafalkan, berarti sampai sekarang kita sudah hafal 100 hadis. Dan memang kitab Umdatul Ahkam ini dianjurkan ya untuk dihafal bagi para penuntut ilmu, sebagai kitab pemula bagi para penuntut ilmu yang mengkaji tentang hadis-hadis hukum.
Setelah ini nanti naik kitab Bulughul Maram, setelah ini naik lagi dengan kitab namanya Al-Muntaqal Akhbar karangan Majduddin Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Sama, berisikan hadis-hadis hukum juga, namun dia lebih luas daripada kitab Umdatul Ahkam ini, lebih luas bahkan dari kitab Bulughul Maram. Ya, Bulughul Maram. Bulughul Maram hadis-hadis cuma sekitar 2000 saja. Adapun kitab Umdatul Ahkam hadis-hadisnya sedikit, lebih sedikit, sekitar 400 hadis saja. Bulughul Maram 2000. Nah, kitab itu banyak, hampir 4000 kitab Al-Muntaqal Akhbar yang disyarah oleh Imam Syaukani. Kitab itu dengan nama judul kitabnya Nailul Autar, ya, Imam Syaukani. Adapun syarah kitab Bulughul Maram yang masyhur adalah banyak, ya, di antaranya Subulus Salam karya Imam As-San'ani. Demikian pula ada kitab yang juga bagus syarahnya, kitab Tawdihul Ahkam untuk syarah Bulughul Maram karya Al-Bassam. Demikian pula Umdatul Ahkam ada karya Al-Bassam namanya Taisir Al-Allam, ya, Taisir Al-Allam. Karya Syekh Al-Bassam juga itu syarah terhadap Umdatul Ahkam ini. Dan yang kita baca sekarang kitabnya Ibnu Utsaimin syarah terhadap Umdatul Ahkam itu kitab Tanbihul Afham bisyarhi Umdatil Ahkam karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Baik, kita baca, kita terjemahkan dulu, kita baca, lalu kita baca nanti kosakatanya serta nanti penjelasan dari hadis. Ya, dan mungkin waktunya tidak cukup, ya. Nanti kita baca hadis saja. Setelah itu di pertemuan berikut nanti kita akan baca melanjutkan faedah-faedah dari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Baik, al-hadithul awwal, hadis yang pertama. Ya, hadis yang pertama. Taib, an Muhammad ibn Sirin, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, "Shalla binna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatail asyi." Rasul SAW salat bersama kami. Kalau maksud bina, ya, artinya mengimami, ya. Rasul mengimami kami. Nah, adapun sholat ma'ana, ya, sholat bersama kita itu belum tentu mengimami. Tapi kalau sudah disebut bina, sholat bina Rasulullah, Rasul sholat bina bersama kami, maksudnya mengimami. Kalau ma'ana bersama kami, ya, dengan ma'a itu tidak menunjukkan harus mengimami, tapi bisa jadi sama-sama makmum. Tapi kalau bina artinya dengan kami, bukan bersama kami, dengan kami, maknanya ini mengimami kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihda salatail asyi, yaitu salah satu dari salat yang petang dilakukannya. Di waktu petang itu imma duhur atau imma asar. Nah. Terus Imam Ibnu Sirin ini seorang tabi'in, murid dari Abu Hurairah. Ya. Ibnu Sirin berkata, Ibnu Sirin berkata, sama Abu Hurairah. Abu Hurairah menyebut nama salat itu, duhur atau asar. Dia nyebut, walakin nasitu ana. Ya. Namun saya lupa, gitu loh. Jadi ini kejujuran dari Al-Imam Ibnu Sirin dalam meriwayatkan hadis. Dan lupanya dalam masalah ini tidak terpengaruh atau tidak pengaruh pada keabsahan hadis, karena ini hanya sekedar lupa menyebutkan dalam isi cerita hadis, bukan lupa dalam hal orang yang meriwayatkan atau lupa dalam menyampaikan lafaz-lafaz hadis, bukan. Ya, dan itu tidak penting, tidak berpengaruh, la yadur, tidak berpengaruh. Ya, lakin nasitu ana. Qala, Ibnu Sirin mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, fasalla bina raka'ataini, maka Rasul pun salat bersama kami, yang mengimami kami cuma 2 rakaat, padahal salatnya salat imma duhur imma asar, bisa jadi duhur bisa jadi asar. Namun Rasul salat 2 rakaat, summa sallama, lalu beliau salam. Setelah salam, perhatikan di sini, ya, subhanallah. Rasul SAW itu menunjukkan orang yang memang keimanan, ketakwaan sangat tinggi.
Sehingga beliau itu gelisah kalau ada kesalahan dalam ibadah. Kalau kita kan tenang-tenang saja jemaah. Kita salah keliru nyantai aja. Tidak terasa apapun. Ya. Beda dengan Rasul. Makanya mereka para salaf, ya, para Rasul, para Nabi, para sahabat, ya. Pokoknya yang keimanannya tinggi, itu jangankan maksiat, hatta sesuatu kesalahan yang padahal kesalahan itu masih ada pemaafan dari Allah. Kan ini lupa kan. Tapi tetap mereka itu gelisah. Ya, gelisah. Apalagi kalau dosa dan mustahil melakukan dosa besar ya, para nabi, para rasul. Ya. Adapun para sahabat mungkin melakukan dosa. Nah, apalagi mereka kalau jatuh kepada dosa pasti akan terasa penyesalannya, kebingungannya, kegelisahannya. Ya. Nah, Rasul SAW ketika sholat cuma 2 rakaat, beliau gelisah para jemaah. Gelisah. Summa qama ila, perhatikan, summa qama ila khashabatin ma'rudah. Lalu beliau bangkit berdiri menuju ke kayu yang melintang. Ila khashabatin ma'rudatin fil masjid. Kayu yang melintang di masjid. Jadi di masjid ada kayu. Fattaka'a 'alaiha. Ya. Fattaka'a 'alaiha. Maka Nabi pun bersandar di situ, di atas pohon tersebut. Ka'annahu ghadban. Seolah-olah beliau itu murka. Apa sebab beliau murka Rasulullah? Karena itulah ada sesuatu yang kurang. Itu salat. Ya. Lalu wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Ya. Maka Nabi SAW pun meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri begini. Ya. Begini, meletakkan begini tangan kanan di atas tangan kiri. Sebentar. Nah, begini. Tangan kanan di atas tangan kiri. Lalu apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau wa syabbaka baina asabi'ihi. Wa syabbaka baina asabi'ihi, dan beliau menyilangkan jari di antara jarinya begini. Nah, berarti begini. Ya, begini. Ini tanda apa? Tanda orang sedang bingung, jemaah. Ini tidak Rasul. Lalu perhatikan, wa wada'a haddahu al-ayman ala dhahri kaffihi al-yusra. Dan beliau meletakkan pipinya yang kanan di atas ya punggung telapaknya yang kiri. Jadi begini. Nah, begini. Taib. Bingung. Fa kharajati as-sar'an, perhatikan jemaah kisahnya. Keluar siapa? Lalu keluar siapa yang keluar? As-sara'an min abwabil masjid. Sara'an yakni orang-orang yang keburu-buru, yang kesusu, mungkin yang punya kebutuhan, punya hajat, punya keperluan. Segera dia keluar sudah, walaupun ya salat 2 rakaat enggak masalah, yang penting dia punya urusan. Keluar min abwabil masjid, dari pintu-pintu masjid. Taib. Faqalu, lalu sahabat yang ada di situ, dan di situ ada Abu Bakar, ada Umar cuma. Faqalu, para sahabat bertanya, tapi kita kembali kepada kitab. Mana faqalu? Sedih. Faqalu, nah ini dia. Wa kharajatis sara'an. Orang yang keburu-buru keluar sudah. Ya. Min abwabi al-masjid. Dari pintu masjid. Di sini tidak dituliskannya. Dari pintu masjid. Ya. Terus faqalu, mereka mengatakan qasartas shalah. Ya, qasartas shalah. Nah. Atau di sini mungkin bukan qasarta ya. Dibaca qusiratis salatu. Ya. Ini bentuknya bukan pertanyaan ini. Bukan pertanyaan, tapi qusirati as-salatu, yakni salat telah diqasar. Itu. Jadi manusia ini pada gaduh gitu, pada ribut para sahabat. Salat diqasar yo, salat wis diqasar ya gitu. Salat diqasar, iya salat diqasar gitu. Nah, para sahabat begitu bilang. Nah, wa fil qaum, di tengah-tengah kaum itu Abu Bakrin, ada Abu Bakar, wa Umaru, ada Umar. Ya. Di kaum yang di kalangan para sahabat itu ada Abu Bakar, ada Umar.
fahabaan, dan keduanya ini Abu Bakar dan Umar, an yukallimahu, segan untuk berbicara kepada Nabi. Yani Abu Bakar, Umar segan, diam akhirnya, enggak tanya sama Nabi apakah salat dikurangi. Namun mereka yakin salatnya Nabi memang cuma 2 rakaat, yakin. Namun mereka pada diam tadi, itu tadi jemaah. Karena bisa jadi salat memang sudah sengaja dikosor. Ini syariat baru dari Allah. Bisa jadi demikian pikiran para sahabat. Ya. Wa fil qaumi rajulun fi yadihi tulun. Dan di tengah-tengah kaum juga ada orang, ya. Ada orang yang kedua tangannya itu panjang, artinya agak cacat gitu ya, panjang tangan, sehingga yuqalu lahu, orang ini dikenal, sahabat ini dikenal namanya Dzul Yadaini, si panjang tangan, karena tangannya panjang. Maka boleh ya para jemaah menjuluki orang dengan cacatnya apabila memang sudah dikenal dan orangnya tidak tersinggung, tidak marah, seperti si gendut ya, Pak Gendut, boleh. Tapi kalau tidak, dianya tidak suka, tidak rela, maka haram. Ini termasuk ghibah. Jadi kalau ghibah dibolehkan di sini min babi ta'rif saja baru boleh. Boleh menggibah, yakni menyebutkan kejelekannya dari tubuhnya orang, ya, dari cacatnya orang, namun dalam rangka ta'rif, untuk pengenalan, untuk mengenal, dan orang ini dikenal dengan itu. Ada yang botak mungkin disebut si botak, boleh. Gendut disebut si gendut, kurus disebut si krempeng, boleh. Tapi kalau tidak, nggak boleh. Kalau dia yang tidak suka, tidak rela, karena itu bentuk ghibah yang dilarang. Ya, nggak boleh. Itu bentuk ghibah yang dilarang. Nah lalu para jemaah sekalian, faqala ya Rasulullah. Dzul Yadain ini berani dia ngomong kepada Rasul, berani bertanya. Ini terbiasa dia itu bercanda dengan Rasul biasa, ngobrol biasa. Yang lain tidak berani, segan. Abu Bakar, Umar segan. Dia berani. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Dzul Yadain, ya, nasita am qasarta shalah. Nah, baru ini pertanyaan, maka bacanya qasarta shalah. Ya. Ya Rasulullah, an-nasita, apakah engkau lupa? Itu. Am qasarta, atau lebih fasih dibaca qusiratis shalah, sama dengan tadi. Ya. An-nasita am qusiratis shalah. Boleh juga dibaca am qasartas shalah. Apakah engkau lupa atau memang engkau sengaja telah mengqasar salah? Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah SAW pun mengatakan, lihat, Nabi sudah jelas-jelas kan, namanya orang lupa. Nabi sudah jelas-jelas kan sholatnya kurang, tapi ketika ditanya apakah engkau lupa, apa kata Nabi? Lam ansa walam, perhatikan, lam ansa wala tuqsar. Nah, berarti ini yang pas itu qusiratis shalah. Ya, bacanya. Lam ansa walam tuqsar. Kata Nabi, aku tidak lupa dan aku tidak merasa mengqasar salat. Subhanallah. Padahal lupa. Ya, faqala alaihi wasallam. Tapi Nabi juga akhirnya meminta keyakinan kepada sahabat-sahabat yang lain yang ada di situ. Maka kata Nabi SAW, akama yaqulu Dzul Yadain, apakah benar apa yang dikatakan oleh si Dzul Yadain ini? Qalu, para sahabat mengatakan, na'am, iya ya Rasul, benar. Ini engkau telah lupa dan engkau telah mengurangi salat karena lupa. Kata Nabi, kata Abu Hurairah, fataqaddam, maka Nabi pun maju, maksudnya menuju ke tempat salatnya. Fasallama taraka, lalu Nabi salat apa yang beliau tinggalkan tadi, berarti kurang berapa rakaat? Kurang 2 rakaat. Summa salam, lalu beliau salam. Nah, setelah salam apa yang dilakukan Nabi? Nabi sujud sahwi setelah salam. Karena di sini konteksnya konteks penambahan atau pengurangan. Dalil ini menunjukkan penambahan dalam salat. Nanti akan kita bahas. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas di sini. Lalu wasajada mithla sujudihi. Lalu Nabi sujud, summa kabara, lalu Nabi bertakbir untuk sujud sahwi. Maka sujud sahwi itu harus takbir. Allahu Akbar, karena gerakan-gerakan
merunduk, naik, ngangkat, naik, ngangkat, naik. Dalam sholat itu harus takbir. Maka mau sujud sahwi harus takbir. Summa kabara wa sajada mithla sujudihi. Maka Nabi pun lalu bertakbir, lalu sujud seperti sujud dalam sholat. Au atwal, atau lebih lama dari sujud seperti biasanya. Summa rafa ra'sahu fakabbara. Lalu Nabi SAW mengangkat kepala dari sujud. Beliau takbir. Ini Allahu Akbar, mengangkat kepala. Summa kabara. Lalu Nabi takbir lagi untuk apa? Ya tentu di sini Nabi membaca doa antara dua sujud. Ya, duduk antara dua sujud. Nabi takbir wa sajada mithla sujudihi au atwal. Lalu Nabi takbir dan lalu sujud seperti sujud yang tadi atau lebih panjang dari sujud dalam salat tadi. Lalu summa rafa'a ra'sahu fakabbar. Lalu dia Rasul mengangkat kepalanya sambil bertakbir atau lalu bertakbir. Farubama sa'alu. Ya, farubama sa'alu. Ya, bisa jadi ditanya. Ya. Summa salam, apakah setelah itu Nabi salam? Ya. Apakah Nabi saat itu salam? Ya, fayaqul Abu Hurairah mengatakan, ya. Nubi'tu anna Imran bin Husain qala thumma salam. Saya diberi kabar oleh Imran bin Husain, ya. Qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, beliau salam. Jadi salam, karena sujud sahwi ditutup dengan salam memang. Cuman Abu Hurairah mengatakan, ya, fa nubitu, ya, aku diberi kabar, fa khubirtu, diberi kabar, dikasih tahu gitu, ya. Dan yang memberi kabarnya adalah Khalid Al-Hadza dari Abu Kilabah dari Abu Muhallab dari Imran bin Husain. Dari Imran bin Husain. Nanti akan kita baca, ya, hadis ini secara lebih lengkapnya. Ya. Terutama bagaimana maksud dari lafaz-lafaz hadis dan apa maksud hadis secara global. Insyaallah demikian. Baik, para jemaah sekalian, mungkin cukup ya sampai di sini dulu. Berarti nanti kita baca dimulai ini nih, syarah Ar-Rawiyani, dua rawi ya. Muhammad bin Sirin, Maula Anas bin Malik dan seterusnya. Lalu di sini akan kita kaji kosakata ini, syarhul kalimat, ya. Nah, demikian kajian kita di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat untuk memperbaiki amalan-amalan ibadah kita sehingga lebih sesuai dengan sunnah Nabi, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadza wallahu alam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.